Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Oke, sebelumnya terima kasih kepada Bapak Ibu semua di sini yang sudah menyempatkan waktunya untuk bisa join ke training yang kita coba rancang gitu ya, untuk khususnya nih buat teman-teman trainer gitu. Ya mungkin di sini juga ada teman-teman MBKM. Oke, jadi kita akan bahas apa sih hari ini? Learning Need Analyze gitu. Kalau misalkan tadi Aska itu udah ngebahas tentang training evaluasi, sekarang kita akan bahas tentang Learning Need Analysis. Oke, mungkin dari Galuh bisa maksudnya apa sih Learning Need Analysis nih? Belajar tentang Menganalisis belajar menganalisis. Oke, kalau dari serem ya Pak? Dea, Berat. kira-kira apa? Ngomonginnya kehidupan. Ngomongin akhirat. Belajar itu butuh menganalisis. Oke, kalau dari Diva? Belajar itu butuh analisa. Belajar itu butuh analisa. Oke. Mungkin dari Bu Konita, silakan. Analisa yang dibutuhkan untuk suatu metode yang dibutuhkan untuk menganalisa kebutuhan pembelajaran. Luar biasa. Kayaknya sih gitu. Oke, dari Pak Taufik. Nah, gimana Pak? Menurut Pak Taufik, Learning Need Analyze itu buat apa sih? Tadi sih sebelum udah disampaikan untuk semuanya terkait Kehidupan. belajar menganalisa kehidupan. Menganalisa kira-kira kebutuhan apa dari pelaku, istilahnya kalau dalam pembelajaran berarti peserta itu yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan gitu. Prinsipnya kan dalam pekerjaan kalian kan bicara tentang kerja ya, jadi bagaimana dalam pekerjaan itu dia butuh pembelajaran apa gitu, apa yang dibutuhkan dalam proses kerjanya, sehingga prosesnya nanti proses pekerjaannya perlu dilihat, proses pekerjaannya, kemudian kendala-kendala baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat nanti dipantau. Luar biasa. Yang teman tuh bisa bohong ya. Oke, jadi gini teman-teman. Sebelum saya masuk ke dalam materi yang lebih dalam gitu ya, kita kan tahu nih ada yang namanya anak-anak kecil, kemudian ada juga anak-anak yang udah remaja, kemudian ada juga yang dewasa nih, ya kan? Biasanya konsep Learning Need Analyze ini biasanya digunakan untuk peserta-peserta training yang secara usia itu udah mendekati dewasa, udah dewasa lah gitu. Karena kenapa? Jadi kalau di bahasanya ilmu anak-anak pendidikan tuh ada namanya pedagogik, ada namanya andragogik. Jadi kalau pedagogik itu ilmu di mana kita belajar untuk bisa mengajar dari anak-anak kecil lah gitu, anak-anak SD, SMP, SMA, yang mereka itu belum tahu nih kebutuhan mereka belajar itu untuk apa gitu. Jadi kita yang ibaratnya kalau misalkan di restoran nih, kita yang milihin makanannya tuh. Kamu di SD, kamu belajarnya bahasa Indonesia, belajarnya menghitung, kemudian belajar tentang pengetahuan alam, sosial dan lain sebagainya gitu. Kita ibaratnya kalau bahasanya pedagogik itu ya kita udah nyediain lah makanan-makanan yang untuk mereka santap gitu. Tapi kalau andragogi ini khususnya untuk pembelajaran orang dewasa gitu ya. Dimana kalau misalnya kita belajar konsep belajar, kita kan semua orang dewasa nih di sini nih, ya kan? Kalau misalkan ada seminar, ada banyak pilihan seminar, kita kan akan menyesuaikan dengan kebutuhan belajar kita, ya kan? Misal contoh Galuh, kamu kan jurusan mahasiswa administrasi bisnis, belajar soal sosial media dan lain sebagainya kayak gitu kan. Berarti kalau misalkan Galuh nyari pelatihan, pasti akan linkage tuh dengan hal-hal yang berkaitan dengan bidang studinya Galuh.
di universitas gitu kan. Biasanya kan kayak gitu. Kemudian juga misalkan Albi gitu. Albi jurusan Albi sejarah ya, Bu? Iya betul. Sejarah. Astronomi. Sosiologi. Nah, biasanya kalau misalkan orang dewasa tuh udah punya cara sendiri untuk dia bisa memilih sesuatu yang mereka Jakarta butuh Malam, gitu. Jakarta Malam. Jadi kalau bedanya gitu ya teman-teman ya. Kalau anak-anak kecil itu mereka ibaratnya kalau misalkan konsep belajarnya mereka belajar dengan disuguhi, udah ditentukan nih mereka belajar apa aja nih dari SD sampai SMA, biasanya tarafnya segitu tuh. Tapi kalau misalkan udah masuk ke kuliah, sampai sekarang kita udah dimasuk di ya corporate atau di lingkup pekerjaan, itu biasanya kita pakai andragogi gitu. Sehingga untuk belajar kita butuh menganalisa kebutuhan mereka belajar tuh apa sih gitu. Jadi itu kita berangkat dari situ. Di sini kita akan coba belajar learning need analyze. Jadi analisa kebutuhan belajar lingkupnya di korporat kita, khususnya di Alfamidi. Apa sih kebutuhan belajar bagi karyawan-karyawan di Alfamidi? Bagaimana cara kita untuk bisa menganalisanya? Seperti itu. Oke, next. Nah, jadi bahasannya itu nanti kita ada 3 ya, teman-teman. Ada alur proses gimana cara kita analisa kebutuhan belajar yang gimana. Kemudian setelah itu yang kedua, metode pembuatan analisa kebutuhan belajar ini seperti apa. Dan yang terakhir, prosesnya seperti apa. Oke. Nah, kita awalnya dengan pengertian dulu. Nah, tapi kalau yang pengertian ini sih sebetulnya teman-teman saya yakin udah pada paham gitu ya. Intinya sih kalau misalkan kita bicara soal analisa kebutuhan belajar, kita bicara tentang orang-orang di lingkup kita coba bahas di lingkup korporat kita ya, di Alfamidi itu mereka itu butuh apa sih, butuh belajar apa sih gitu. Misalkan teman-teman KM gitu, teman-teman KM butuh belajar tentang misalkan kayak Yemima ya. Yemima itu kan dia kan anak IT banget gitu kan, berarti kalau misalkan anak IT itu mereka butuh belajar tentang coding kah atau algoritma atau apa gitu kan. Kemudian kalau misalkan trainer mungkin butuhnya kayak public speaking, kemudian gimana caranya kita bisa komunikasi secara efektif, kemudian setelah itu gimana caranya kita bisa mengenal orang, kemudian ya banyak lah gitu ya. Jadi itu intinya. Jadi kalau misalnya kita bicara soal pengertian di sini, karena ini terlalu definitif sekali, mungkin teman-teman juga nggak akan tahu lah gitu. Intinya teman-teman harus paham dulu bahwa intinya analisa kebutuhan belajar itu berangkat dari kita butuh untuk pengembangan apa untuk diri kita sendiri. Oke? Nah, di sini poinnya adalah training bukan satu-satunya solusi setiap permasalahan yang ada. Jadi maksudnya di sini adalah kalau misalkan kita ada masalah nih, maksudnya kayak kita butuh sesuatu gitu ya. Salah satu penyelesaian masalahnya itu bukan hanya dengan training gitu. Misalkan Albi gitu. Albi punya permasalahan tentang gimana caranya berpikir analisis gitu. Bisa jadi training itu bukan jadi satu-satunya cara kita untuk menyelesaikan masalah berpikir analisis tadi gitu. Tapi bisa juga dengan mungkin dikasih project, kemudian bisa juga mungkin dengan knowledge sharing, kemudian bisa juga dengan coaching, mentoring dan lain sebagainya gitu. Jadi banyak sekali opsi-opsi yang bisa kita gunakan untuk bisa menyelesaikan masalah yang kita punya gitu. Jadi poinnya gitu. Jadi untuk bisa menyelesaikan masalah, training itu bukan satu-satunya cara yang bisa kita gunakan. Begitu. Oke? Next. Oke. Nah, kenapa kita butuh analisa kebutuhan belajar, teman-teman? Kalau dari yang ada di sini, need analyze ya. Di sini ada performa, di sini ada gap atau jarak ya. Kemudian ini performa yang diharapkan. Contoh misalkan ya, kita bicara soal personil toko gitu. Nah, personil toko itu misalkan kita berangkat dari sini dulu nih, performa yang diharapkan. Personil toko di jabatan kru, misalkan kru fresh food. Kru fresh food itu nggak ada sekarang udah. Oh iya, kru. Udah Maaf. Terima kasih udah dikoreksi. Oke, misalkan performa yang diharapkan oleh seorang kru, dia itu harus bisa megang fresh food, dia harus bisa megang kasir, dia juga harus bisa nge-display barang-barang reguler, kemudian dia juga harus bisa megang Oke,
Oke. Si bola alfabet. Jangan main-main. Yang Jangan main-main. Yang nggak jelas gendernya. Lebah. Corporate. Oke, jadi itu nih, misalkan personil toko di jabatan kru, dia itu diharapkan bisa menguasai 3 hal tadi tuh. Dia bisa megang fresh food, kasir, sama reguler. Tapi ternyata dia cuma bisa di performa saat ini dia cuma bisa pegang reguler sama kasir doang. Fresh foodnya itu akan jadi gap nih. Nah, untuk bisa menemukan gapnya ada di mana, kita membutuhkan need analysis ini dengan cara-cara yang nanti akan kita sebutkan di belakang, gitu. Karena kita nggak akan tahu, nggak akan kelihatan secara gamblang gitu ya, apa sih gap yang ada dari si responden yang kita inginkan, gitu. Nah ini mungkin nanti bisa jadi sedikit gambaran juga nih buat teman-teman gitu ya, teman-teman MBKM kan nanti bakal skripsian nih, ya kan, teman-teman bakal skripsian. Skripsi itu kan ada metodologi penelitian, prosesnya mungkin dengan cara kuantitatif maupun kualitatif, survei, kemudian juga misalkan dengan ya wawancara dan lain sebagainya. Ini mungkin nanti kita akan coba bahas sedikit tentang itu. Mungkin ini bisa jadi gambaran sedikit buat teman-teman kayak gitu. Oke, next. Baik. Nah, kapan sih waktu pelaksanaan LNA yang baik itu? Besok. Nah, di sini. Jadi, ini teman-teman, waktu pelaksanaan analisa kebutuhan belajar. Kalau misalkan coba dibaca dari Galuh ya. Yang pertama apa nih Galuh? Permintaan pelanggan atau persaingan. Oke, yang kedua? 2 produk baru. Oke, ketiga? Perubahan kebijakan. Oke. Keempat, perkembangan teknologi baru. Kelima, kualitas kemampuan dasar dari individu. Keenam, standar kinerja yang tinggi. Oke. Dari ke-6 hal ini, kira-kira ada persamaannya nggak menurut Galuh? Kesamaan dari masing-masing. Iya. Dari ke-6 hal ini, ada satu garis lurus yang bisa kita jadikan satu masalah. Oh, ternyata waktu pelaksanaan LNA itu terjadi ketika Permintaan pelanggan. Oke, mungkin ada yang bisa bantu teman-teman. Dari ke-6 ini ada satu garis lurus yang bisa kita ambil nih. Jika ada tuntutan untuk sesuatu yang baru. Oke, mantap. Yang lain mungkin ada tambahan? Mungkin dari Pak Syam kira-kira gimana, Pak? Dari 6 hal ini ada satu garis lurus guys yang bisa kita ambil. Oh, ternyata waktu pelaksanaan LNA ini terjadi ketika gitu. Adanya gap antara keinginannya customer dengan kita sebagai pembeli layanan. Tuh, setuju. Ami? Bentar berpikir Pak. Oh, kelamaan. Biar kayak siswa. Iya, Mas. Biar kayak Iya, kayak siswa. siswa. Bentar Pak. Kelamaan. Nggak merhatiin dan Oke, jadi kalau misalkan dari kita lihat ya, permintaan pelanggan atau persaingan, kemudian ada produk baru, perubahan kebijakan, perkembangan teknologi, kurangnya kemampuan, standar kinerja yang lebih tinggi. Yang menjadi garis lurusnya adalah ya tadi betul yang disampaikan oleh Asam. Pak Syam maupun Mbak Pelita gitu ya, ada gapnya di situ. Gitu. oh, iya. Jadi kalau misalkan permintaan pelanggan atau persaingan gitu, kita lihat di sini ketika ada komplain pelanggan dengan standar yang kita terapkan gitu ya di Alfamidi, tapi ternyata tidak sesuai, maka ketidaksesuaian itu yang akan menjadi gap gitu, sehingga mengakibatkan ini nih permintaan pelanggan atau persaingan dalam hal komplain, tolong dong diperbaiki lagi pelayanannya dan lain sebagainya gitu. Kemudian produk baru, setiap ada produk baru kan biasanya nanti akan ada gap tuh dari yang tadinya kita pakai produk lama, kemudian ada produk baru. Nah, gap di situ kan maksudnya ada sebuah perubahan sistem di mana kita harus bisa menyesuaikan gitu ya. Nah, di situ ada gap lah. Makanya perlu dilaksanakan analisa kebutuhan belajar. Kemudian yang ketiga, perubahan kebijakan. Ada perubahan lagi tuh. Ketika ada perubahan, maka akan ada gap lagi tuh, menyesuaikan, beradaptasi lagi dengan sistem yang ada gitu. Makanya butuh analisa kebutuhan belajar. Perkembangan teknologi baru juga begitu. Kemudian kurangnya kemampuan dasar individu juga tadi sama. Seperti performa yang diinginkan seperti apa, tapi performa saat ini seperti apa gitu. Itu kan gap tuh. Kemudian standar kinerja yang lebih tinggi.
Jadi untuk keterangan perusahaan itu kan setiap tahunnya akan ada terus gitu ya. Setiap tahunnya kita harus dituntut untuk bisa meningkatkan kualitas yang kita punya gitu secara individu gitu. Makanya LNA ini dibutuhkan gitu. Ketika ada permintaan pelanggan atau persaingan gitu ya, itu biasanya tuh nanti kan biasanya pelanggan konsumen gitu ya ngomong sama user kita atau misalkan dari SQ gitu. Di SQ nanti dia mendevelop sebuah sistem pelayanan yang baik, kemudian disampaikan ke teman-teman di HC gitu. Nah itu kan nanti akan jadi satu satu permintaan user di mana kita ternyata ada gap nih dalam hal pelayanan pelanggan gitu. Kemudian yang kedua, produk baru juga sama tuh. Misalkan biasanya kalau di kita tuh ada namanya layanan-layanan VDES gitu ya. Ya kalau misalkan teman-teman Pak Taufik ini salah satu kuncannya VDES gitu. Jadi biasanya kalau di Alfamidi itu kan teman-teman tahu gak sih suka kita bisa bayar tiket kereta, kemudian kita bisa bayar Tokopedia. Itu kan banyak banget tuh layanan ya kan. Ketika banyak layanan itu, maka teman-teman di toko, di mana mereka itu kan ujung tombaknya kita nih. Ya mereka orang itu yang harus diisi nih. Karena kalau enggak ya jadi gap gitu. Ketika jadi gap, ya maka bisnis proses di operasional nggak akan berjalan dengan maksimal. Kemudian setelah itu perubahan kebijakan atau struktur budaya atau organisasi. Kayak misalkan kru tadinya teman-teman magang dulu belum ngerasain gitu ya. Dulu itu Alfamidi kita ada kru fresh food, kru reguler sama kasir. Kepecah tuh 1, 2, 3, ada 3 jabatan. Tapi karena adanya perubahan kebijakan, maka mereka dilebur nih. Nah, ketika dilebur, berarti kan orang-orang yang tadinya dia spesialis di satu bidang, otomatis dia harus bisa menyesuaikan dengan bidang-bidang yang lain dong. Yang biasanya tadi dia cuma ngasirin doang, tapi dia juga harus belajar tentang gimana caranya motong buah, gitu. Maka dari ketika ada perubahan kebijakan itu, ada tuntutan di situ, maka itu yang dibutuhkan untuk kita bisa mengisi kompetensi orang-orang tersebut. Dan setelah itu perkembangan teknologi baru. Ya banyak banget lah. Kalau misalkan dulu belum ada midi kering gitu ya Pak Syam ya. Kalau sekarang udah ada midi kring, AlphaGIF gitu. Kalau misalkan kita gaptek, itu kan berarti gapteknya kita itu harus diisi dengan kompetensi tuh. Makanya di sini butuh nih perkembangan teknologi baru sebagai salah satu waktu yang tepat untuk kita bisa melakukan analisa kebutuhan belajar kayak gitu. Kemudian kurangnya kemampuan dasar individu seperti tadi ya. Jadi setiap orang itu udah punya tugas dan tanggung jawabnya masing-masing gitu. Kalau misalkan kayak Pak Taufik gitu, Pak Taufik itu kan tugasnya ngajar, kemudian ngolah data training VBase, kemudian setelah itu warehouse. Terus misalkan Pak Syam tugasnya itu adalah mengajar yang berkaitan dengan insentif kinerja toko, kemudian mengajar di levelnya area koordinator dan area manager. Mbak Konita gitu misalkan ngajar fresh food gitu ya. Semua hal itu kalau misalkan ternyata dari job desk yang diberikan ternyata orang itu masih kurang, nah itu yang harus dicari tuh. Kurangnya nih kenapa nih? Nah, ketika ada yang kurang itu, maka yang kurang ini harus diisi gitu. Nah, kemudian setelah itu standar kinerja yang lebih tinggi. Tadi tuntutan perusahaan untuk bisa membuat karyawan-karyawannya bisa lebih berdaya gitu. Lebih berdaya sehingga secara kemampuan, kompetensi yang kita punya dari setiap karyawan itu bisa bertambah terus. Jadi itu ya teman-teman ya. Oke. Kemudian di sini, nah untuk pelaksanaan LNA atau analisa kebutuhan belajar, kita bisa gunakan 4 hal nih teman-teman. Ada model kompetensi, ada job desk, ada permintaan user, dan ada kebutuhan user. Nah, dari model kompetensi nih. Jadi kalau misalkan kita, jadi mungkin teman-teman MBKM ya. Kalau di MIDI itu, kita tuh ada namanya 16 kompetensi. Biasanya model kompetensi ini berkaitan dengan soft skill. Gitu. Diva, menurut Diva, apa sih contohnya soft skill? Apa ya? Soft skill kayak skill komunikasi, terus public speaking. Terus apa lagi? Critical thinking, oke. Pokoknya hal-hal kemampuan yang bias gitu ya, yang kita nggak bisa lihat secara gamblang gitu di tempat mata kita gitu. Nah, model kompetensi itu bisa jadi salah satu metode untuk kita bisa melaksanakan LNA gitu.
di MIDI itu kita punya 16 kompetensi. 16 kompetensi di mana kompetensi-kompetensi itu misalkan integritas, kemudian inovasi, kemudian setelah itu orientasi hasil kerja, kemudian kerjasama tim, kemudian setelah itu orientasi pelayanan pelanggan, banyak sekali gitu, komunikasi efektif, berpikir analisis, kepemimpinan tim, banyak, ada 16 gitu. Nah dari model-model kompetensi yang ada di Alpha MIDI, kita bahasin di Alpha MIDI gitu ya, mungkin di corporate lain beda-beda gitu. Tapi kalau di Alpha MIDI, dari 16 kompetensi tadi, itu nanti akan dipetakan nih, kira-kira dari kompetensi tersebut itu butuhnya ditempatkan di jabatan apa sih gitu. Bapak telat. Oke. Nah, jadi kalau misalkan model kompetensi ini erat kaitannya dengan soft skill gitu, teman-teman. Jadi dari soft skill yang ada di Alpha MIDI dari 16 kompetensi tersebut itu akan dipetakan nih, kira-kira masing-masing jabatan, misalkan trainer deh. Bapak Nita, kira-kira trainer itu butuh kompetensi apa sih? Public speaking, Oke. komunikasi efektif, Oke. kepercayaan diri, Oke. public speaking, Kepercayaan diri. Kepercayaan lagi. Ada terus. membina hubungan kerja, Luar biasa. leadership, pelayanan pelanggan, Integritas. kepemimpinan tim, Semuanya. analisis. PKP. Lo kan trainer harus bisa semuanya. Semuanya ya berarti ya. Oke. Mungkin dari Pak Gani, kira-kira kalau Bapak KM Alpha MIDI, kira-kira KM itu butuh kompetensi apa sih? Pertama, mencari informasi. Oke. Kedua, adalah inovasi. Oke. Ketiga, membangun hubungan kerja. Fleksibilitas. Monitor. Fleksibilitas. Nggak ada di sini. Hah? Fleksibilitas. Kan kita nambah Inovasi informasi. maksudnya. Maksudnya inovasi. Iya, inovasi. Terus Baik, MDM, monitoring dan mengevaluasi. Evaluasi. OHK. Oke. Terus UPK. pelayanan pelanggan. Semuanya bisa. Terus Oke, cukup Pak Gani. Terima kasih. Luar biasa. Semuanya loh. Oke. kita sama tim. Oh, oke. Nah, masih lanjut. Mantap, Terus. mantap Pak Gani. Jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya ini kita bahasnya di bagian sebagai kita coba ambil dari sudut pandang learning and development gitu. Sebagai orang yang merancang sebuah program pengembangan dan pelatihan gitu. Kalau misalkan kita mau ngelihat cara melakukan LNA menggunakan model kompetensi, si orang learning development ini harus bisa tahu nih, oke, berarti akan ada program pengembangan untuk jabatan misalkan tadi ya, KM gitu. Nah KM ini, dia harus punya kompetensi apa nih? Nah model kompetensinya itu biasanya udah disediakan tuh oleh teman-teman di ODI gitu, Organization Development, yang memang ngurusin secara skupnya besar dari organisasi kita gitu. Jadi masing-masing jabatan udah ada kompetensinya dan kita sebagai tim learning and development tinggal menyesuaikan aja kayak gitu. Kemudian yang kedua ada job desk. Kita tahu bahwa setiap kita masuk ke dalam sebuah perusahaan nih, ke dalam sebuah tim, ke dalam satu jabatan, itu kita udah punya job desk-nya sendiri nih. Jadi perusahaan itu udah membuat sebuah job desk yang memang itu sudah disepakati gitu ya. Nah, dan job desk itu masing-masing dari kita sebagai seorang karyawan itu udah punya kan, melekat kepada kita nih. Nah, dari job desk itu kira-kira ada gap-nya nggak nih gitu. Dari job desk yang udah ada, misalkan dari 10 job desk, apakah 10-10-nya itu betul-betul sudah terpenuhi atau tidak gitu. Nah, hal itu yang bisa kita gunakan untuk kita bisa melakukan LNA gitu. Jadi kita bisa ngeliat job desk gitu. Jadi yang tadi pertama ada kompetensi, kita lihat kompetensi yang udah dibuat oleh perusahaan gitu ya. Kemudian yang kedua dari job desk, kita bisa melihat dari job desk yang ada orang ini kira-kira sudah bisa melaksanakan job desk-nya atau tidak. Itu yang kedua. Kemudian permintaan user. Biasanya user suka minta-minta aja langsung tuh. Jadi sifatnya tidak terstruktur gitu ya. Jadi misalkan kebutuhannya kayaknya butuh training ini nih, udah bilang gitu sama tim learning development. Jadi by request aja gitu sifatnya. Misalkan kayak Freshbook gitu ya, kemarin kayaknya kita butuh ini nih, butuh
refreshment untuk jabatan MD Fresh Food gitu. Itu kan sifatnya sesuatu yang insidental gitu. Ya. Tidak terstruktur. Permintaan sama kebutuhan. Nah, kalau misalkan kebutuhan user itu biasanya itu oke, kalau kebutuhan user biasanya Pak itu kalau misalkan kita lagi ada project gitu Pak. Jadi sifatnya kalau misalkan yang permintaan user ini sifatnya lebih ke insidental, tapi kalau misalkan ke kebutuhan user biasanya ini dilakukan pada saat proses project gitu. Jadi projectnya itu dikaitkan dengan kebutuhan yang memang dibutuhkan oleh departemen yang bersangkutan kayak gitu. Jadi seperti itu. Jadi kalau gimana caranya tadi ada yang sifatnya menggunakan kompetensi, kemudian job desk, bisa juga by user atau juga yang keempat menggunakan project. Gitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Mungkin dari Pak Syam, Pak Taufik? Ada. Gimana Pak? Saya terkait tadi ya pertanyaannya Pak ini sih Pak Albi ya terkait permintaan user ya terkait kan kadang-kadang di cabang juga sering tuh Ya. mengatakan saya mau training service training itu padahal mungkin Fee-based, akan fee-based. berhubungan ya training fee-based ya kan misalnya Refreshment padahal fee-based. ya udah ada gitu kan ya. Nah Refreshment fee-based. yang rusak edisinya itu kan ya mungkin dalam kacamata user kan belum ya mungkin kacamatanya kan berbeda ya antara user dengan learning gitu kan, nanti learning gitu kan ya. Caranya bagaimana kita bedakan permintaan user yang bisa kita terima sama yang mungkin kita arahkan atau kita jelaskan LNA ini gitu. Gitu. Oke. Jadi gini, kalau dari studi yang ada memang secara konsep LNA itu memang bisa tadi Pak, bentuknya memang kita menggunakan job desk. Kemudian yang kedua sifatnya insidental seperti yang permintaan user tadi. Sama yang ketiga kita betul-betul kayak ngelakuin penelitian nih, ngulik ke dalam wawancara dan lain sebagainya gitu. Nah yang permintaan user ini kan memang sifatnya insidental gitu ya. Mungkin walaupun sifatnya insidental, tapi hal ini juga termasuk salah satu studinya gitu. Memang hal ini memang bisa dilakukan karena gimana pun juga user itu memang yang paling tahu kebutuhan bawahannya. Kayak misalkan Pak Budi gitu, Pak Budi sebagai trainer learning operation manager ya, sebagai learning operation manager tahu nih kebutuhannya, kan maksudnya Pak Budi itu kan bisa melihat ya dari teman-teman timnya itu apa aja sih kebutuhannya nih, apa sih yang kurang dari timnya, apakah kurang untuk di training soft skill kah atau training cara olah data kah. Kan itu bisa kelihatan tuh by data. Apalagi kita di Alfamidi ini kan kita juga punya KPI gitu. Nah data-data seperti tadi tuh, seperti KPI, kemudian juga proses kerja kita selama beberapa tahun, kemudian beberapa periode, itu bisa jadi data user untuk bisa minta secara insidental tuh. Tapi nggak menutup kemungkinan juga bisa dijadikan kebutuhan user gitu, dijadikan project. Maksudnya adalah ketika usernya itu memang melihat sebuah kebutuhan belajar seseorang ini di timnya itu mendesak, mungkin dia bisa tuh melakukan yang permintaan user secara insidental tadi. Tapi kalau misalkan ternyata tidak mendesak tapi penting, itu bisa jadi misalkan dia rencanakan untuk di tahun selanjutnya seperti itu. Jadi prosesnya seperti itu Pak Taufik. Jadi prinsipnya ketika ada permintaan user tetap harus LNA dulu kan ya betul. Permintaan user itu salah satu metode LNA. Jadi user itu lebih paham gimana timnya. Dari pengamatan user itu yang disampaikan gitu. Jadi pengamatan usernya itu yang menjadi LNA-nya gitu Pak Taufik. Oke. Kemarin? Enggak, tapi maksudnya punya beberapa kepentingan. Seperti yang tadi saya bilang ada beberapa kepentingan. Oh kita ada program training A, kita ada training B. Nah itu kan sama-sama ada LNA-nya gitu kan ya gitu. Curhat dulu. Paling kalau misalnya kayak gitu berarti kalau bentrok gitu Pak ya. Berarti berkaitan dengan jadwal pelatihan gitu Pak ya. Bukan lebih ke jauh tapi juga mungkin sama-sama kita cepat misalnya itu. Secara itu lebih ke mana, lebih ke prioritasnya permintaan user atau lebih ke model kompetensi atau ke apa secara Yang pasti kalau misalkan kita dalam satu periode, kayak misalnya sekarang kan training udah lumayan terjadwal gitu ya teman-teman, itu secara matrix sudah sangat jelas banget gitu.
Kalau misalkan ada hal-hal yang insidental seperti itu tapi mendesak, tapi kita mesti tahu dulu nih permintaan usernya itu untuk mengajukan training atau apapun itu ya bentuknya, apakah itu webinar kah, atau misalkan knowledge sharing kah, atau coaching kah, atau apapun itu. Kalau misalkan ternyata permintaan usernya itu sesuatu yang memang penting dan mendesak, itu bisa kita coba jadwalkan di sela-sela kegiatan training yang sudah terjadwal gitu sih Pak Topik. Jadi utamakan dulu memang jadwal training yang sudah ada, tapi kita tidak menutup kemungkinan untuk permintaan-permintaan user selama itu memang sesuatu yang relevan, itu tetap kita bisa jalankan gitu sih Pak Topik. Oke. Mungkin cukup. Oke, kita bisa lanjut ya teman-teman ya. Oke. Nah, sini. Jadi rekomendasi LNA. Nah, dari LNA ini nanti biasanya tuh kalau misalnya kita udah melakukan analisa kebutuhan belajar, muncullah apa sih yang perlu dipelajari oleh si calon-calon responden yang kita ingin jadikan sebagai seorang trainee. Nanti bakal ketahuan tuh apa sih yang perlu dipelajari. Kemudian yang kedua, siapa yang akan menerima training, di jabatan apakah yang nantinya akan kita coba lakukan treatment gitu. Bentuknya nggak cuma training ya tadi ya. Kemudian yang ketiga, gimana bentuk atau kemasan trainingnya? Apakah online? Ini berkaitan dengan metode gitu ya. Tadi maksudnya kalau misalnya tadi Pak Taufik nanya gitu ya, kalau misalnya ternyata nggak penting dan nggak mendesak banget gitu, tapi penting, mungkin kita bisa gunakan metode yang lain gitu Pak Taufik. Entah itu online, self learning, itu kan bisa gitu. Secara pemenuhan gap itu bisa dilakukan, tapi nggak mengganggu jadwal yang memang sudah ditentukan juga gitu dari selama setahun. Oke, kemudian yang keempat, keputusan untuk outsource atau tidak. Ini yang nomor 4 ini berkaitan dengan SDM yang kita punya gitu. Kalau misalkan ternyata di Alfamidi itu nggak punya SDM yang kompeten dalam hal misalkan apa ya, desain atau pengolahan data, kita bisa outsource gitu, ngambil dari vendor. Jadi training eksternal tuh kayak gitu. Kemudian yang kelima, memberikan solusi selain training gitu. Apakah project kah atau seperti apa, itu bisa bermacam-macam. Oke. Nah, langkah-langkah yang lain nih. Oke, teman-teman. Jadi untuk melakukan LNA atau analisa kebutuhan belajar, ini kita bisa menggunakan 5 cara ini nih. Ini bisa digunakan juga nih oleh teman-teman mahasiswa nih, teman-teman MBKM nih. Gimana kita biasanya kalau misalkan LNA itu sama kayak penelitian. Jadi ada ngelihat fenomena yang ada di masyarakat, cari masalah, ya kan? Mungkin teman-teman yang udah pernah sertifikasi trainer pasti tugasnya gitu tuh, nyari masalah, ya kan? Nyari masalah di toko. Sama kayak misalkan penelitian gitu di kampus. Kalau misalkan teman-teman mau skripsi, pasti yang dicari apa? Masalah. Ya kan, nyari masalah. Nah, LNA ini juga nyari masalah. Masalahnya tuh bentuknya apa nih? Bentuknya gap, teman-teman. Jadi langkah-langkah LNA ini adalah kita mau nyari masalah gitu, untuk nanti kita coba usahakan menyelesaikan masalahnya gitu. Oke, jadi yang pertama survei atau identifikasi awal. Biasanya kalau survei ini bentuknya itu kita apa ya? Penelitian kuantitatif gitu. Teman-teman udah belajar metrik belum sih? Udah? Kuantitatif, statistik gitu belajar? Belajar. Kayak gimana sih survei? Gimana? Nyari responden. Terus kayak studi kuesioner gitu kan ya. Proses bikin kuesioner awalnya kayak gimana? Variabelnya, terus mengisi. variabel berarti ya. Oke. Siap. Oke. Oke nih. Oke, jadi kita lihat nih sih teman-teman. Langkah LNA pertama itu survei dulu nih. Ini kita dosennya. survei atau identifikasi awal. Jadi survei ini berkaitan biasanya kalau misalkan di metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif atau yang bentuknya itu angka gitu. Atau bahasa lainnya adalah menguji teori yang udah ada.
teorinya apa nih? Misalkan kita ambil di lingkup corporate gitu ya. Contoh area, misalkan jangan area koordinator, personil toko. Personil toko itu misalkan jabatan kru udah punya tugas atau jangan itu deh. Fungsional kompetensi. Bapak kok kita sendiri. Jadi Anda ngasih contoh, Anda ngobrol sendiri. saya baru ingat, ternyata sekarang tuh ada namanya fungsional kompetensi ya, Pak Syam ya. Jadi fungsional kompetensi itu udah bisa mencakup semua jabatan. Jadi kalau misalnya di operation itu kan kita tahu ada 7 pengendalian tuh. Pengendalian persediaan, habis itu pengendalian penjualan, kemudian setelah itu biaya, gross margin, dan lain-lain gitu ya. Jadi kalau misalkan kita lihat dari teori yang sudah ada, fungsional kompetensi itu bisa kita jadikan sebagai teori yang udah ada. Nah, gimana cara kita mengujinya bahwa teori itu memang dilaksanakan atau sesuai dengan apa yang sudah dilaksanakan oleh personil toko atau tidak? Dengan kita melakukan survei. Jadi dari fungsional kompetensi atau kemampuan si personil toko dalam menjalankan tugasnya, kita ujikan tuh, kita tanya dengan melakukan survei. Kamu udah bisa belum melakukan display? Kamu udah ngerti belum gimana caranya bikin buah potong? Kamu udah ngerti belum gimana caranya proses terima barang yang baik dan benar? Itu kan udah ada tuh teorinya. Kita tanya ke mereka, bener gak nih kamu paham apa enggak nih? Kayak gitu. Ketika mereka udah ngejawab tuh, survei itu bisa bentuknya ini ya teman-teman ya. Bentuknya seperti kuesioner, kemudian ada skala 1 sampai dengan 5 gitu. Kalau misalkan 1 itu misalkan sangat tidak setuju, yang kedua sangat tidak setuju, yang ketiga setuju, yang keempat sangat setuju gitu. Jadi survei itu untuk kita bisa melihat secara job desk yang sudah ada di perusahaan ini betul-betul mereka sudah pahami atau belum. Nah, dari sini nanti akan kelihatan tuh dari hasil survei kuesioner yang sudah dibuat akan kelihatan tuh hasilnya seperti apa. Kalau ternyata dia banyak yang tidak setuju atau masih banyak yang belum paham tentang gimana caranya bikin buah potong atau misalkan gross margin gitu. Kan kayak gitu ya. Nah, ketika udah mengerucut jadi satu hal tadi, survei, kemudian keluar tadi masalahnya itu ternyata mereka belum paham tentang gross margin misalkan gitu. Nah, maka langkah selanjutnya kita masuk ke proses penyelidikan atau investigasi. Nah, di penyelidikan ini pendekatan yang digunakan biasanya itu menggunakan pendekatan kualitatif. Jadi bisa dibilang nih kalau misalnya teman-teman mahasiswa nih langkah-langkah LNA nih mixed method nih. Jadi penyelidikan atau investigasi ini menggunakan pendekatan kualitatif. Kita bisa menggunakan wawancara, kita bisa ya biasanya penyelidikan atau investigasi ini lebih ke wawancara sih gitu. Dari masalah yang udah kita dapat di survei, misalnya di gross margin, di investigasi ini kita dalami lagi tentang gross margin. Kita kasih pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan gross margin itu seperti apa gitu, yang bentuknya pertanyaan terbuka gitu. Kita nanya, kita ngobrol ya seperti wawancara pada umumnya lah gitu. Kalau tadi di survei ini kan pertanyaannya lebih tertutup ya. Ya tidak, setuju atau gimana gitu ya. Tapi kalau yang di penyelidikan atau investigasi ini sifatnya lebih terbuka gitu. Teman-teman bisa menjawab secara gamblang gitu. Kemudian setelah itu nanti akan kelihatan tuh. Biasanya kalau jawabannya itu udah mulai jenuh, itu aja. Misalkan, ya saya belum paham gross margin karena saya nggak diajarin. Nanti ada perlu lain misalkan, saya juga belum paham tentang gross margin, nggak dikasih tahu. Atau misalkan ada acos saya belum diajarin. Nanti akan kelihatan tuh polanya tuh. Makin lama makin ada jawaban-jawaban yang itu terus tuh. Nah, ketika jawabannya itu udah itu terus, maka itu yang akan jadi rekomendasi kita untuk kita bisa analisa nih. Dari masalah yang ada tadi, apa sih yang harus kita lakukan? Apakah kita jadikan sebuah program training, atau kita lakukan sebuah project, atau kita knowledge sharing, atau seperti apa gitu. Sampai setelah itu akan ada reportingnya gitu. Dari hasil proses yang tadi kita sudah jalani dari awal, itu nanti akan terlihat apakah ada perubahan atau tidak. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak teman-teman? Berarti LNA itu tidak harus selamanya produk akhirnya adalah ini. Betul. Lalu apa dia atau ada produk training? Karena bentuknya ini kita mau nyari
analisa kebutuhan belajarnya aja gitu Pak Garin. Jadi belajar itu kan bisa dengan banyak hal Bisa. gitu. Suka nih. Dosen menguji. Belajar kan bisa dengan banyak hal. Bisa dengan kita support kegiatannya KM gitu Pak Garin. Dengan kayak gitu. Ya. Kalau di survei Ya. survei itu apakah ditentukan intinya harus berapa Sampelnya. ya Sampelnya ya. Biasa sih sampel jenuh ya. Jadi kalau misalkan Maksudnya? jadi misalkan Aku gitu. tahunya kayak Mak Jadi kalau yang biasa kita gunakan di apa namanya di LND gitu ya, biasanya dari populasi yang ada, contoh ada 3 toko, ada 2 toko lah misalkan gitu. Dan 2 toko ini totalnya ada populasinya ada 20 persen toko gitu. Nah sampelnya kita ambil 50% per 1, jadi 11 per 1. berapa tadi tokonya? Ada 2 Tokonya toko. 1, totalnya. Tapi maksudnya kita ambil populasi nih, populasinya ada 20 nih, ya kan? Nah, yang kita jadikan sampel adalah 50% per 1, 11. Kenapa? Karena udah mewakili lebih dari setengah populasi. Kenapa nggak pasti? Dan ini itu berdasarkan Itu itu bebas yang sih. ada di Tapi bisa, tapi nggak menutup kemungkinan ya, misalkan kita pakai ada populasinya misalkan ada 20 gitu. Kita pakai 20 ini juga apa-apa. Itu berarti kan pakai sampel jenuh tuh, semuanya itu di Oh, sampel jenuh tuh maksudnya semuanya kita pakai. jadi ada 2000 toko, maka melakukan RNA 1100 toko. Kalau 2000 biasanya enggak sih. Biasanya kalau misalkan sampel jenuh tuh dibatasnya tuh maksimal 50. 30 sampai 50. Kalau misalkan populasinya itu 30 sampai 50 tuh masih bisa kita gunakan sampel jenuh tuh. Kayak gitu. Kalau tadi berarti 2000 toko. Ya, contoh. Kalau 2000 toko berarti 1100. Nah, itu ada di bukunya Tatang Sultan. pendekatan Udah nggak? Surjono Sukanto. Enggak sampel Sarwono ya? Sarwono. Pokoknya ada tuh. Jadi kalau misalkan berapa populasinya, persentasenya tuh berapa tuh? Ada persentasenya. Semakin tinggi saya. Lo mikirnya juga atas. Ada persentasenya, Pak. Tabelnya ada. Iya, ada persentasenya. Sekarang tanya nih, gimana, Pak? Pak, Iya, gimana, Pak? ini saya nanya serius. Iya. Iya. Gimana, Pak? Saya ada jurnal penelitian. Oh, Ada tidak? Berat banget itu. aja. Gimana, Pak? Ini serius nih. Ya kan dari Cahyono Sigit Prabityo dari Bandung Institute of Technology. Oke. Gimana? Ya kan? Bahasa Inggris. Seru nih. Judulnya adalah Knowledge Management Design Using Collaborative Knowledge Defining Function Wih. Learning. Artinya? Saya nggak Knowledge ngerti. Management. Nah, jadi desain dari knowledge management yang berkolaborasi dengan fungsi dari penggunaan learning secara berdasarkan fungsi. Oke. Nah, fungsinya apa? Ya kan? Di sini dibilang katanya di bagiannya adalah kalau sebenarnya KM itu bisa membuat map creation atau mapping KM itu dengan menggunakan LMA juga. Tuh. Ya kan? Setuju. Nah, proses yang seperti apakah yang bisa membedakan antara kebutuhannya LNA learning dengan KMA-nya? Sampai jam 6 nih. Sampai jam 6. Ya, saya langsung sih poinnya sih. Jadi kalau misalkan di apa namanya, secara sebetulnya itu tipis ya Pak ya, antara LNA dengan kalau KM itu sebutannya KMA mungkin. KMA betul. Knowledge, need, analyze gitu kan ya. Apa yang boleh memberi yang critical pointnya apa? Oh, batasnya sih. Kompetensi. Mungkin kalau misalkan ini saya juga masih perlu belajar lagi. Yang pasti Pak pertama. Tapi kalau dari yang saya coba apa namanya lihat gitu ya. Kalau learning need analyze, dia ini outputnya adalah sebuah proses pembelajaran gitu, Pak Gani. Jadi kan proses pembelajaran itu bisa bermacam-macam gitu. Dari proses LNA yang sudah ada, outputnya proses pembelajaran bisa dengan coaching, bisa dengan mentoring,
bisa dengan training, kemudian dan lain sebagainya gitu. Jadi ada proses pembelajaran di situ. Pembelajaran tadi ada instrukturnya, ada pesertanya, ada media pembelajarannya dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau misalkan KNA, outputnya itu hanya sebagai sebatas rekomendasi mungkin ya Pak Teddy. Rekomendasi dari apa yang seharusnya mereka pelajari gitu. Ini saya masih apa? Saya belum baca lagi nih Pak Teddy. Tapi kalau bentuknya knowledge need analyze berarti kan kebutuhan pengetahuan gitu ya. Apa yang mereka butuh, pengetahuan apa yang mereka butuh gitu ya. Jadi bentuknya seperti rekomendasi mungkin. Rekomendasi apa? Training juga? Bukan, rekomendasi bisa jadi dengan dia bisa menggunakan metode-metode pembelajaran yang lebih non-structured. Bisa jadi dengan dia direkomendasikan, oke, kamu tuh butuh belajar tentang berpikir analisis. Untuk bisa belajar tentang berpikir analisis ini, kamu butuh pengetahuan dengan, nih silakan baca buku, nih silakan nonton podcast, nih silakan nonton YouTube. Bisa dong, kayak gitu. Gimana Pak Gandhi? Mungkin itu sih kalau menurut saya sih. Itu hasilnya. Hasilnya. Kan ceritanya kan ada Perbedaannya. Outputnya. Outputnya mungkin ya, tapi nge-bridging nge-bedainnya memisahkan antara LNA mana, NA mana. Kalau dari sepemahaman saya, kalau LNA itu outputnya adalah structure learning. Tapi kalau yang knowledge need analyze KNA gitu ya, outputnya adalah non-structure, jadi pembelajaran non formal nih. Teman-teman mungkin kalau misalkan bisa nggak sih dengerin podcast, belajar juga kan? Kan bisa juga kayak gitu. Jessica. Betul, kayak gitu. Maksudnya hal-hal yang bisa kita lakukan dalam keseharian dengan dengerin podcast, dengerin ceramah, itu betul dong. Dengan media yang ada, dengan sebuah proses yang non formal, itu outputnya seperti itu sih Pak. Gitu. Oke, cukup menjawab nggak Pak? Enggak cukup. Enggak apa-apa, bagus. Itu sudah cukup apa ya, setengahnya lah. Oke. Berarti Mas Gani ngetes. Hah? Iya, makanya saya dosen penguji. Kan berperan sebagai dosen Wih, penguji. direkam. Oke, jadi kayak gitu ya. Coba bayangin teman-teman ya. KNA Jadi itu KNA bukan analisis. Knowledge needs assessment. Iya. Coba jelaskan. Coba jelaskan Pak. Knowledge needs assessment. oke, siap. Berarti saya perlu belajar lagi Pak. Terima kasih. Coba Abi jelasin Nah, bukan. kan yang Mungkin dia silakan Abi. kan yang ngajar dia. Coba. Enggak apa-apa dong. Saya butuh nih. Kenapa? KNA itu apa? Karena saya baru dengar juga nih, ternyata KNA itu knowledge need analyze. Nah, saya aja meluruskan aja mas. Jelasin dong. Saya meluruskan aja mas. Sesuai sama yang Abi baca. Waktu saya belum belajar soalnya. Nanti ya. Bagus jawabannya, bagus. Tapi gimana Pak Gani? Cukup Ya, menjawab kan ya? lumayan lah, itu cukup menjawab. Oke, siap. Terima kasih Pak Gani. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya karena kita sekarang lagi ngebahasnya RNA, jadi outputnya nanti akan ke proses pembelajaran. Iya. Seperti itu, oke. Tapi kalau misalnya yang KNA tadi yang disampaikan oleh Pak Gani, ya kita bisa belajar bareng-bareng lagi lah, gitu ya. Oke. Masnya pintar. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanya lagi nggak teman-teman? Di proses RNA. Lanjut. Pasien aman? Oke, Pak Taufik? Aman. Oke. Lanjut. Oke, survei. Nah, ini lebih ke definisi. Mungkin definisi kita bisa skip. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Seperti yang tadi kita tampilkan di slide awal gitu ya. Ada kinerja yang diharapkan, kemudian ada kinerja saat ini, kemudian tengah-tengahnya ada gap nih. Kalau misalnya kita mau lihat di proses identifikasi awal, proses survei nih ya, kita membahas soal survei dulu nih. Kalau survei itu kan kalau misalnya tadi kita coba ambil contoh, prosesnya menggunakan pendekatan tadi kuantitatif gitu ya. Sesuatu yang kita coba mengujikan peraturan atau teori yang sudah ada atau kebijakan yang sudah ada itu betul-betul dilaksanakan atau tidak gitu. Nah di proses ini dilihat loh tadi kinerja yang diharapkan tadi ini masuk ke teorinya nih atau job desk misalkan gitu ya, job desk. Kemudian setelah itu kinerja saat ini untuk personil top itu seperti apa sih? Apakah dia masih ada gap atau tidak? Apakah sudah sepenuhnya memenuhi kinerja yang diharapkan atau tidak gitu? Biasanya kalau misalkan kita di mau project gitu ya, kalau misalkan di Alfamidi itu biasanya kalau misalkan kita mau project ada di assessment dulu, ditanya-tanyain dulu. Nah prosesnya seperti itu tuh. Jadi berdasarkan proses assessment atau misalkan proses
tadi ya penyebaran kuesioner, itu akan kelihatan tuh gap-gapnya seperti apa, kayak gitu. Nah gap ini yang akan jadi masalah ya teman-teman. Nah ketika kita udah nemu masalah, kita harus menyelesaikan masalahnya dengan cara-cara yang seperti tadi, dengan proses pembelajaran. Nah langkah-langkahnya tadi ya. Oke, tentuin dulu nih sampelnya siapa nih. Misalkan kalau misalkan teman-teman di sertifikasi trainer gitu, biasanya teman-teman trainer tuh dia nentuin sampel dulu nih. Oh ternyata sampelnya anak toko, udah oke anak toko. Kemudian setelah itu kita bikin desain kuesionernya. Nah desain kuesioner tuh biasanya tuh ada ini ya, ada variabel. Variabel itu kalau misalkan ini kisi-kisinya lah, bahasanya itu ada kisi-kisinya tuh. Sebelum kita ngebuat ngebuat pertanyaan-pertanyaan dari kuesionernya tuh, kayak gitu. Ada kisi-kisinya. Kemudian setelah itu kita kumpulin datanya, kita sebar kuesionernya pakai Google Form lah bisa, pakai angket fisik juga bisa, bebas gitu. Kemudian setelah itu datanya udah kumpul, kita olah. Setelah itu kita jabarkan, setelah itu kita simpulkan gitu. Nanti akan kelihatan tuh dari proses tadi akan kelihatan secara detail mana yang masih kurang gitu. Oke. Kemudian metode pengumpulan datanya itu bisa menggunakan interview, menggunakan rekaman atau panduan wawancara gitu ya. Kemudian bisa juga dengan kuesioner atau terbuka, kuesioner terbuka atau tertutup. Tapi kalau misalkan saya biasanya kalau misalkan survei itu biasanya lebih menggunakan kuesioner gitu. Kuesioner yang sifatnya tertutup. Jadi kalau misalkan tertutup bisa lebih lebih spesifik lah. Kita ambil dari job desk yang ada dan sudah dibuat oleh tim organization development gitu. Oke, kemudian setelah itu di pihak-pihak yang terlibat ada responden, kemudian ada atasan responden, konsumen, bawahan atau rekan kerja responden. Maksudnya di sini adalah data-data yang bisa kita pastikan gitu. Misalkan saya nanya ke Albi gitu ya, saya mau neliti Albi. Ketika saya udah dapat data tentang Albi, maka saya ingin coba memastikan kepada si atasannya Albi gitu ya, apakah Albi bener nih kayak gini nih gitu. Bisa juga dengan konsumen, apakah bener nih Albi di toko ini pelayanannya seperti ini gitu. Apakah bener nih misalkan Albi udah punya bawahan gitu, apakah bener nih si Albi ini seperti ini gitu. Jadi pihak-pihak ini yang jadi data-data pendukung lah seperti itu. Oke, nah kemudian yang kedua investigasi. Nah di proses investigasi ini biasanya ini lebih ke pendekatan kualitatif gitu ya. Jadi betul-betul kita udah dapat masalah yang mengkerucutnya. Kemudian setelah itu kita udah dapat masalah yang mengkerucutnya, barulah kita coba gali supaya lebih dalam lagi nih dengan cara menginvestigasi. Bentuknya biasanya kalau misalnya investigasi itu lebih ke ya interview, wawancara gitu ya. Jadi bisa lebih terbuka gitu, pertanyaannya itu bisa lebih luas kayak gitu. Oke, nah ini contoh panduan wawancara gitu ya. Tapi teman-teman bisa coba improve kalau untuk contoh investigasi atau panduan wawancara ini. Nanti untuk pengolahan datanya, biasanya kalau misalnya kita wawancara gitu kan kita butuh ada ya rekaman suara. Kemudian bisa juga misalkan kayak tadi teman-teman di toko ternyata masih kurang pemahamannya tentang gross margin misalkan. Oke, kita lihat nih dari pemahaman teman-teman toko itu masih kurang dengan gross margin. Kita lihat apakah gross margin di toko itu, kita lihat data gitu ya. Kalau misalnya kita mau nyari data data pendukungnya gitu, kita lihat data-data report toko, apakah betul pengelolaan gross marginnya buruk atau tidak gitu. Dari situ kita bisa melihat dengan data-data yang memang ada di toko tersebut. Dan setelah itu dianalisis. Yang dianalisis itu lebih ke penjabaran dari masalah yang sudah ada. Kemudian setelah itu dari penjabaran maksudnya masalah yang sudah ada tersebut kita coba analisis kebutuhannya, penyelesaian masalahnya itu seperti apa. Nanti outputnya adalah bentuknya rekomendasi gitu. Rekomendasi dalam hal proses pembelajaran gitu. Karena kita kan tadi bicaranya soal learning need analysis gitu ya. Oke. Nah, tadi proses analisisnya nih, kita nyisihin data-data yang nggak valid gitu. Misalkan tadi ada report-report yang memang ternyata
misalkan gini nih, misalkan kita wawancara beberapa responden gitu ya, ada responden banyak secara garis besar jawabannya sama nih, tapi ada responden yang mungkin secara subjektif itu menilainya berbeda gitu, sehingga itu kan tidak valid gitu. Hal-hal seperti itu bisa disisihkan, kemudian pengelompokan data, lakukan uji statistik, kemudian menarik kesimpulan. Sebetulnya simpelnya adalah kita nyari sesuatu itu, kalau misalnya udah nemu masalahnya, penyelesaiannya seperti apa. Nah, penyelesaiannya seperti apa itu yang ini proses analisis nih, kayak gitu. Jadi simpelnya seperti itu teman-teman. Nah, nanti ini kita lihat ya tingkat permasalahannya, klasifikasinya, bentuknya makro, yaitu kalau misalkan tadi masalahnya di gross margin gitu, pemahaman teman-teman toko tentang mereka belum paham soal gross margin. Dia masuknya kemana nih? Kira-kira masuk mana nih? Kalau misalkan di toko, tapi ya gross margin gitu. Gross margin ya? Iya. Gross margin itu ke cross functional. Cross functional. Makro. Kenapa begitu? Karena satu, margin itu prosesnya kan cukup besar ya. Meskipun di toko itu dia secara pengambilan keuntungan lah ya, keuntungan itu hanya di toko, tapi kan balik lagi awalnya dari margin dari mana dulu nih? Dari MD nih. MD nanti masuk ke penentuannya sama warehouse, HPP dan sebagainya. Baru nanti masuk ke si tokonya. Toko nanti pasti kan juga berhubungan sama finance juga kan. Finance ke cash out atau pembayaran dan sebagainya. Artinya secara makronya, secara bisnis organisasinya juga jalan. Gitu. Individu pengaruhnya ke IKT sih lebih tepatnya. Jadi kayak gitu. Kalau ke saya ya mungkin untuk bonus. Itu artinya kan semua lini memang perlu margin itu. Ya untuk pembayaran OPEX dan sebagainya. Oke, sepakat. Saya juga setuju dengan jawabannya Aldi. Berarti tadi ya, maksudnya ada satu yang saling terkait gitu ya. Kalau misalkan satu masalah itu tidak diselesaikan gitu, berarti rekomendasinya bisa dengan tadi pelatihan atau coaching gitu ya. Jadi macam-macam lah gitu. Oke, jadi gitu ya, kalau misalnya makro itu melibatkan seluruh organisasi gitu. Kalau misalkan masalahnya itu sangat besar banget, jadi ini perlu dilakukan treatment seperti apa? Ini yang kita bisa klasifikasikan lah. Mungkin kalau yang tingkat permasalahan ini teman-teman bisa coba sesuaikan sendiri gitu, karena bisa terlihat dengan mudah. Oke, ini contoh analisanya. Oke, Thanks. kurang lebih seperti itu teman-teman untuk materi learning need analyze. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, dari Pak Udik sudah cukup Pak? Dari Gisel? Dikit sih, penasaran aja. Dulu tuh kan namanya, nggak tahu ya, tadi udah bahas dulu kan namanya TNA ya. Sekarang jadi LNA. Sebenarnya itu bedanya apa? Waktu zamanku dulu itu kan TNA. Sebetulnya bedanya apa? Ataukah kita beda? Kalau LNA ini kan berdasarkan apa ya? Kalian udah cari dari sumber data penelitian yang ada tuh. Mereka ternyata kalau untuk andragogi itu pakai LNA. Nah, terus kenapa sekarang jadi LNA? Padahal dulunya TNA. Oke. Ada perbedaan metode kah atau apa? Jadi kalau misal learning bahasa Inggris, training bahasa Inggris. Training ke bahasa Inggris. Enggak. Benar. LNA itu sebenarnya gabung dari TNA dan TNA. Iya. Tapi sebenarnya kalau misalkan kenapa jadi LNA, karena tadi outputnya itu nggak hanya training gitu Sel. Kalau training need analyze kan kita spesifik nih, outputnya ya training gitu. Tapi kalau misalnya learning need analyze itu bisa banyak gitu, bisa banyak treatmentnya gitu, bisa dengan training, coaching, mentoring, knowledge sharing, structural learning, atau misalnya learning from others dan lain sebagainya, banyak gitu. Self learning, learning by doing. Berarti nanti hasil akhir dari LNA ini Rekomendasi. ada rekomendasinya, oh nanti lu pakainya coaching, Betul. lu pakainya mentoring, bedanya.
berarti nggak harus kita membuat modul yang baru, bla 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 kayak dulu gitu ya. Modul itu kan sebenarnya hanya media ya saya. Jadi apa namanya, kalau misalkan ternyata bentuknya training, dimana kan training itu kan proses pembelajaran yang cukup kompleks tuh, harus ada trainernya, harus ada peserta didiknya, peserta pelatihannya, harus ada media pembelajarannya, metode pembelajaran juga harus ada, kemudian setelah itu harus ada sarana-sarananya, ada modulnya, itu kan kompleks tuh. Tapi kalau misalkan bentuknya tadi learning from others, kita kan nggak perlu nih. Kalau learning from others kan kita cukup shadowing aja gitu, melihat gimana proses belajarnya, kita melakukan learning by doing lah, observasi gitu. Jadi bentuknya itu lebih luas gitu kalau online asing kayak gitu Sel. Tapi kalau bentuknya training, ya tadi training itu sesuatu yang proses pembelajaran yang cukup kompleks, di dalamnya ada media pembelajaran. Media pembelajarannya itu ada modul, nah modul itu yang harus disiapkan kayak gitu. Oke. Ya, terima kasih. Oke, Mbak Konita? Enggak. Cukup. Jelas. Oke, Good. luar biasa. Excellent. Oke, Alvin, aman? Diva, aman? Ya. Pak dosen? Aman ya? Oke, kalau gitu teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Intinya kalau misalnya kita mau membuat sesuatu, Bertanya. lingkupnya korporasi seperti ini, di mana di korporat ini rata-rata adalah orang-orang dewasa yang punya kebutuhan belajar masing-masing gitu ya. Jadi kita perlu menganalisa kebutuhan belajarnya mereka seperti apa. Oke, itu aja dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru dibuat. Ini gitu. Baru kemarin. Itu Enggak, ini Berarti waktu LMA nanti kemarin. udah LM kemarin juga pakai ini. Lu pakai materi ini emang kemarin? Kemarin gue diajarin ini sama si Adan, sama Pak Chandra. Enggak, maksudnya lu nggak ada materi